Rohatil atyaru tasadu filayalil maulidi wa barikin yabadu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasadu filayalil maulidi wa barikin yabadu min ma'ani ahmadi wa barikin yabadu min ma'ani ahmadi wa barikin yabadu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasib mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita, yang penuh sukacita, yang penuh sukacita. 2 bulan di Nuhan wafat ayahnya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Alhamdulillah. Di sini ada yang mau menanyakan atau tidak? Ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan dosa yang telah diuraikan oleh Ustadz tadi, saya ingin bertanya tentang tentang dosa perzinahan. Apakah dosa zina itu akan diampuni oleh Allah karena ada salah satu masyarakat yang berzina sehingga hamil kemudian nikah dengan pasangannya tersebut, yang saya tanyakan apakah dosanya bisa diampunkan. Kemudian yang kedua, bagaimana anak nanti mengenai binnya. Ulang lagi yang kedua. Maksudnya binnya. Iya, bin atau bintinya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Tadi pertanyaannya, ada orang berzina terus nikah ya, apakah dosanya itu diampuni? Nah yang kedua, ini binnya bin siapa nih anaknya? Oh iya, nanti akan dijelaskan satu seri kepadanya, saya persilahkan. Ya, terima kasih
atas pertanyaannya. Cukup ya menarik sekaligus pertanyaannya ini cukup menelisik kita semua terkait tentang tadi yang saya sampaikan bahwa dosa semua yang dilakukan oleh hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Bagaimana terkait tentang orang yang berzina bahkan kemudian dia sampai berumah tangga dan anaknya itu nanti termasuk anak atau binnya itu ke bapak jinanya atau tidak. Yang pertama, bahwa betul semua dosa yang dilakukan oleh para hamba itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut bertobat kepadanya, kecuali ada dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Syirik adalah dosa yang amat besar. Seandainya pun dilakukan oleh seorang hamba, ya, yang tidak diampuni ini adalah sampai dia meninggal dia masih berlaku atau berbuat syirik. Kalau kesyirikannya itu sampai dia meninggal, maka inilah dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada seorang hamba dia melakukan syirik tetapi sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah, ini pun masih bisa diampuni. Jadi syirik yang tidak bisa diampuni adalah syirik sampai dia meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa besar lainnya? Ya, syirik adalah dosa besar, berzina pun adalah dosa besar. Ya. Sekalipun ini dosa besar, ya. Syirik aja tadi kalau sudah bertaubat bisa diampuni. Demikian juga orang yang melakukan zina, jika dia bertobat, maka tobatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa ini besar, tapi pintu taubat dan rahmat Allah jauh lebih besar. Ya. Kita pernah dengar kisah seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan sebanyak 100 orang. Kemudian ketika ia ingin bertaubat, ia menuju ya seseorang ulama, namun belum sampai dia bertaubat, dalam perjalanan meninggal dunia. Nah, ini orang ini yang telah membunuh 100 orang, dia belum sampai bertobat baru menuju ulama untuk bertaubat, di tengah jalan meninggal. Karena perjalanannya itu lebih dekat kepada ulama yang akan dia kunjungi untuk bertobat, ini akhirnya dia bisa dikategorikan dan bisa termasuk menjadi diampuni dosanya dan akan masuk surga. Ya, itu belum bertaubat, baru menuju. Ya, tapi di perjalanan meninggal, namun perjalanannya menuju tempat taubatnya itu lebih dekat, ya, sehingga lebih banyak, lebih dekat kepada pintu taubat sehingga diampuni dosa-dosanya. Artinya sebesar apapun dosa membunuh itu adalah dosa besar juga. Ya, tapi ketika seorang hamba tersebut bertobat kepada Allah, pintu taubat dan rahmat Allah jauh lebih besar dari perbuatan dosanya tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksud bahwa syirik tidak diampuni dan dosa selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dosa besar yang dimaksud tadi adalah zina juga akan diampuni jika si pezina tersebut sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana konsekuensinya dengan keturunannya?
Ya, seorang wanita yang berzina, maka anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan itu nasabnya adalah ke ibunya, bukan ke bapaknya. Jadi kalau nanti anaknya itu perempuan misalnya, dia menikah, maka laki-laki atau bapak yang menjinahi ibunya tidak bisa menjadi wali, ya, karena dia bukan bapak sesungguhnya, ya, tapi dia adalah bapak dari hasil perzinahan. Namun demikian, ya, kita tidak boleh mencap seseorang itu sebagai anak pezina, tidak boleh mencap bahwa dia adalah berdosa akibat perbuatan ibunya, tidak, atau perbuatan bapaknya. Dosa itu tetap kembali kepada bapak ibunya, ya. Anak itu terlahir dalam keadaan suci dan bersih, jadi tidak membawa dosa orang tuanya yang telah berzina. Ya, barangkali sekali lagi untuk nasabnya dikembalikan kepada ibunya, ya. Tapi kalau dalam prosesi pernikahan kan perempuan tidak boleh jadi wali, maka nanti walinya adalah wali hakim, ya. Demikian barangkali secara singkat penjelasan tentang ini. Sebenarnya panjang sekali, butuh ruang dan waktu yang lebih leluasa untuk menjelaskannya. Namun secara umum seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi penjelasannya, Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa dosa itu akan diampuni. Karena kalau dia taubat pasti akan diampuni, karena pintu taubat Allah itu pasti terbuka besar, dan nasabnya itu kembali ke ibunya. Apabila menikah, walinya dikembalikan ke wali hakim. Alhamdulillah, tak terasa sudah berada di penghujung acara. Untuk kesempatan kali ini telah mendapatkan inti dari perjalanan kita dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hidup kita diberikan keberkahan dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya dan guru-guru kita serta segenap kru yang bertugas undur diri dalam program Iqra, baca, memahami dan mengaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahmat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.